Makin panas, situasi Timur Tengah makin memanas. Banyak campur tangan negara lain di antara konflik Palestina versus Israel. Para pendukung di antara dua kubu makin bertambah, terutama Palestina yang kini mendapat dukungan dari anak mendiang Saddam Hussein yang memang dikenal mendukung Palestina. Dikabarkan jika 100 sniper dari Irak tiba di tepi barat untuk menghalangi para tentara Israel. Ragat menempatkan lebih dari 100 orang penembak jitu atau sniper di perbatasan dengan jalur Gaza. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi rencana serangan besar-besaran Israel di jalur Gaza. Kami sudah menyebar lebih dari 100 penembak jitu yang dikumpulkan dari seluruh unit militer, terutama dari pasukan khusus. Jika nyawa dalam bahaya, maka izin menembak diberikan, mengutip dari Reuters. Tentara Israel diketahui sering mendapatkan perlawanan dengan kekerasan di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza. Mereka selama ini biasa menggunakan gas air mata dan peluru karet guna menghadapi demonstran yang sering menyerang dengan melempar batu atau bom molotov. Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nikolai Mladenov, menghimbau agar semua pihak untuk menahan diri. Pihak yang terlibat juga diminta untuk mengambil langkah terbaik guna menghindari eskalasi kekerasan. Di samping itu, Raghdat menuliskan kata-kata yang dikutip dari sang ayah. Ia menuliskan, "Oh orang-orang yang terhormat, saya mempercayai Anda dan jiwa saya kepada Tuhan yang berbelas kasih, yang tidak mengecewakan orang beriman yang jujur, Tuhan yang Maha Esa." Di sisi lain, Sayyid Hashim al-Musawi, seorang komandan senior dengan kelompok perlawanan Harakat al-Nujaba Irak, mengatakan bahwa Irak berdiri di depan yang sama dengan bangsa Palestina dan gerakan perlawanan, dan bahwa pertempuran melawan penduduk Israel sama dengan membela martabat dan identitas dunia muslim. Dia mengatakan aturan keterlibatan telah berubah untuk kepentingan Palestina. Pesannya adalah jika Israel dan sekutunya pernah berpikir untuk melancarkan perang di poros perlawanan, mereka tidak akan hidup karena rezim yang telah gagal menghadapi Palestina, tidak akan mampu menghadapi seluruh perlawanan Islam. Gerakan perlawanan memiliki seluruh wilayah pendudukan dalam jangkauan. Komandan Irak itu memperingatkan. Ragat geram lihat Palestina ditindas, langsung kirim pasukan serang Zionis. Menjadi salah satu orang yang paling ditakuti di Timur Tengah membuat Ragat Saddam Hussein mempunyai power untuk bergerak lebih maju. Diketahui hubungan Irak dan Palestina sangat dekat, memberikan kesempatan luas bagi Ragat untuk turun langsung dalam memberikan dukungan besar terhadap warga dan pasukan perlawanan Palestina. Tidak lain tidak bukan bantuan amunisi hingga pasukan canggih, hebat dan terlatih mewarisi keberanian seperti sang ayah, membuat Ragat kini sangat diwaspadai, apalagi setelah Irak melegalkan undang-undang anti-Israel. Di sisi lain, Ragat mengatakan Irak seharusnya tidak berpihak pada satu sisi, Arab di atas Arab lainnya. Kami akan menghimbau mereka untuk menghindari perselisihan dan konflik satu sama lain, karena kekuatan mereka adalah kekuatan kami, katanya dalam pesan yang direkam. Ragat yang tidak mengesampingkan masa depan dalam politik Irak mengatakan bahwa satu-satunya orang Irak yang tidak boleh memaafkan orang lain adalah orang tua dari korban. Orang-orang Irak tidak akan menerima orang-orang ini. Mereka akan mendorong mereka keluar, terlepas dari semua dukungan yang mereka terima dan terlepas dari semua tekanan yang diberikan kepada Irak. Sementara itu, ketika berbicara di depan jumpa pers bersama setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi, Presiden Mahmud Abbas memberitahukan dia telah memperkenalkan sepintas-lintas kepada pemimpin Irak tentang perkembangan yang bersangkutan dengan situasi sekarang ini di Palestina serta pelanggaran terhadap Yerusalem. Hubungan politik Palestina dan Israel berpotensi memanas jelang awal tahun 2023 ini. Salah satu tokoh pemimpin dari Partai Fatah dilaporkan meninggal di penjara Israel. Tokoh itu adalah Nasser Abu Hamid yang berusia 51 tahun. Salah satu pendiri Brigade Martil Al-Aqsa, ia dipenjara di Israel dengan vonis seumur hidup. Berdasarkan laporan media Israel Haaretz, pada Selasa kemarin Nasser Abu Hamid meninggal dunia karena kanker paru-paru.
Akan tetapi pihak Palestina menyebut Israel tidak memberikan pelayanan medis yang layak kepada Nasir Abu Hamid. Presiden Mahmud Abbas yang berasal dari Partai Fatah turut berduka atas kematian tersebut. Protes berupa mogok kerja juga dilakukan untuk protes kematian Abu Hamid. Hal itu turut dilakukan penjaga penjara Israel yang melakukan mogok makan. Abu Hamid terkena 7 vonis penjara seumur hidup karena tindak pidana. Ia ditahan pada tahun 2002. Abu Hamid dianggap sebagai orang dekat Marwan Barghouti, tokoh pemimpin Fatah. Sebelum meninggal, ia sempat ditransfer ke Pusat Medis Samir pada Senin, 19 Desember 2022. Namun kondisinya sudah memburuk. Administrasi penjara Palestina menuduh Israel melakukan kejahatan karena tak memberikan pelayanan kesehatan dan melanggar hukum internasional. Pelayanan penjara Israel membantah dan berkata Abu Hamid telah dirawat oleh staf medis penjara serta pihak eksternal. Palestine Liberation Organization atau PLO menuntut agar Israel menyerahkan jenazah Abu Hamid agar kembali ke Palestina. Sementara Perdana Menteri Palestina Mahmoud Saleh meminta Palang Merah dan organisasi HAM internasional agar terlibat untuk membebaskan narapidana Palestina yang sakit. Hal ini membuat geram pasukan dan para pengikut dari Fatah dan juga perlawanan lainnya turun gunung menuju penjara-penjara Israel yang berisi banyak warga Palestina. Pengepungan ini membuat pihak Israel waspada karena bisa menimbulkan kerusuhan yang semakin dalam.